Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan kali ini gue mau ngasih tau dua hal nih buat kalian, yaitu yang pertama, review yang gue sampaikan mengandung spoiler. Dan hal yang kedua, review yang gue sampaikan biasanya memiliki dua sisi, yaitu sisi yang gue suka dan juga sejumlah catatan. Well, mungkin sebelum gue menjelaskan sejumlah catatannya, maka ada baiknya kalau gue menjelaskan sejumlah hal yang gue suka terlebih dahulu dalam film kali ini ya guys. Nomor 1, melengkapi sebagian teka-teki. Film Quiet Place yang pertama langsung tancap gas dengan menceritakan konflik antara keluarga Abbott dan juga alien. Nah, dalam film Quiet Place yang kedua, misteri kemunculan makhluk yang peka terhadap suara itu akhirnya terungkap. Hal berikutnya, penonton juga memiliki gambaran soal kota kecil yang di film pertama mungkin digambarkan gak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, di film yang kedua kali ini digambarkan penduduk kota kecil tersebut ternyata saling akrab dengan tetangga dan bahkan memiliki populasi yang cukup padat, guys. Nomor 2, sisi lain sang ayah. Karakter sang ayah alias Lee Abbott di film pertama mungkin sudah tergambarkan cukup mengharukan, terutama saat momentum dia mengorbankan diri demi menyelamatkan kedua anaknya di menjelang akhir film, guys. Nah, pada film yang kedua kali ini pun karakter sang ayah digambarkan secara sekilas dengan lebih menyentuh lagi. Ya, misalnya aja mulai dari adegan dia berbelanja kebutuhan sehari-hari di minimarket, kemudian juga ada adegan di mana ketika ditampilkan sang ayah yang berusaha meredam ketakutan anaknya yang tuli saat alien pertama kali menyerang kota, guys. Dan ternyata nggak hanya itu aja ya guys, di jembatan tempat anak mereka pertama kali dihabisi oleh alien misalnya, kalian dapat menjumpai di mana ada kumpulan foto-foto sang ayah semasa hidup, di mana ketika dia sedang bermain bersama anak-anaknya yang ditempelkan di kayu salib, guys. Nah, menurut gue meskipun mungkin elemen sederhana ini hanya ditampilkan dalam beberapa detik, namun setidaknya cukup menambahkan kesan yang mengharukan kok, guys. Nomor 3, ketangguhan sang ibu. Suaminya yang meninggal di film pertama tentunya membuat perang sang ibu yang berusaha melindungi anak-anaknya beberapa kali dieksplorasi dalam sequel kali ini, guys. Dan salah satu adegan mengharukan menurut gue adalah ketika sang ibu yang tahu nyawanya sudah terancam namun tetap nekat untuk pergi ke kota dan mengambil tabung oksigen demi kehidupan anak-anaknya, guys. Nomor 4, anak-anak yang berproses. Karakter Regan dalam film pertama digambarkan merasa bersalah karena peristiwa adik bungsunya yang direbut oleh alien. Nah, dalam film kali ini Regan sendiri digambarkan sudah mulai move on dan berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mengakhiri teror dari alien meskipun harus mempertaruhkan nyawanya, guys. Well, berbeda dengan Regan yang langsung move on, nah karakter Marcus sendiri yang di film pertama terkesan penakut dan kekanak-kanakan, dalam film ini digambarkan masih mengalami transisi pendewasaan. Well, kematangan karakter Marcus justru akhirnya benar-benar diperlihatkan ketika dia kemudian menjadi penentu yang menyelamatkan nyawa ibu dan juga adik bungsunya dari serangan alien. Nomor 5, motivasi kuat karakter baru. Di trailer mungkin bisa terlihat ya guys, ada karakter baru yang menggantikan peran dari sosok karakter ayah yang tewas di film pertama. Nah, menariknya karakter baru yang bernama Emmett ini dikisahkan punya motivasi yang kuat untuk melindungi keluarga Abbott karena dia mengingat nasib tragis yang dialami istri dan juga anaknya. Well, dengan adanya motivasi karakter yang kuat, maka kemunculan karakter baru ini pun menurut gue nggak terkesan dipaksakan dan setidaknya memberikan alasan kenapa peran dia begitu penting dalam film kali ini. Nah, itu tadi adalah sejumlah hal yang gue suka, dan berikut adalah sejumlah catatannya, guys. Nomor 1, menyisakan teka-teki. Opening dalam film kali ini yang menggambarkan flashback memang turut menjawab sebagian teka-teki soal bagaimana alien tersebut datang ke bumi dan melakukan teror yang ternyata berjalan di rentang waktu yang sama. Nah, yang belum terjawab di film kedua ini adalah bagaimana Lee Abbott mengumpulkan informasi soal alien dari media cetak alias koran, sedangkan di sisi lain kondisi kota di saat yang bersamaan sudah diobrak-abrik oleh alien dan seluruh penduduknya sudah habis diserang, guys. Nah, mungkinkah Lee Abbott sempat pergi ke kota lain yang masih ada kehidupan? Karena secara logika nggak mungkin kan guys, ada loper koran atau ada orang yang nekat jualan koran di tengah-tengah kota yang sudah jelas-jelas diinvasi oleh alien. Nah, kemudian dalam film sih memang dijelaskan bahwa ada upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan warganya. Nah, sayangnya visualisasi dari upaya penyelamatan tersebut kurang tergambarkan dalam film kali ini. Nomor 2, distorsi logika. Salah satu yang menarik dari film pertama adalah adegan di mana ketika Lee Abbott ia mengajak anaknya untuk mencari ikan sebagai solusi untuk survive atau bertahan hidup. Nah, di film yang kedua ini sayangnya problematika soal minimnya pasokan makan kurang tergambar dengan jelas solusinya seperti apa. Padahal dalam trailer film kali ini misalnya, kalian bisa melihat bahwa keluarga Abbott yang sedang mencari tempat persembunyian membawa beberapa barang. Ya misalnya aja ada radio, senjata, dan bahkan menggendong bayi. Tapi kok kelihatannya mereka masih segar bugar aja gitu biarpun nggak ditampilkan sedang makan.
Nah, kejanggalan soal masalah pasokan makan ini juga terlihat bahkan setelah mereka ketemu karakter Emmett guys, di mana Emmett hanya ditampilkan memiliki miras atau vodka untuk dikonsumsi. Nomor 3, banyak dialog, minim visualisasi. John Krasinski sepertinya mencoba bereksperimen dengan menambahkan elemen-elemen dialog yang tentunya bersuara. Well, hal ini cukup unik ya guys jika dibandingkan dengan film yang pertama yang cenderung menampilkan dialog namun tetap menggunakan bantuan dari simbol. Nah, hal ini menurut gue sih udah cukup bagus ya guys, tapi sayangnya visualisasi dari dialog tersebut tuh minim banget. Sehingga gue kok kayak ngerasa cuma mendengar orang yang lagi ngedongeng doang, terutama saat Emmett yang mencoba untuk bercerita soal masa lalunya. Kemungkinan besar menurut gue hal ini disebabkan dua hal ya. Yang pertama soal keterbatasan dari budget atau waktu syuting visualisasi dari dialog tersebut. Nah, berikutnya mungkin aja John Krasinski nggak pengen kalau banyak flashback nanti justru mengesankan bahwa film ini cenderung mengutamakan untuk membahas karakter Emmett. Ya, sebenarnya sah-sah aja sih guys, cuma menurut gue pribadi, dialog yang hanya diisi dengan pembicaraan dua orang dan hanya berpindah kamera itu setidaknya cukup membosankan, apalagi kalau durasinya lumayan panjang guys. Nomor 4, alien yang membagongkan. Film ini memang berhasil untuk menggambarkan cara alien sadis datang ke bumi. Nah, tapi sayangnya film kedua ini menurut gue cukup gagal dalam mengembangkan motivasi alien ketika menghabisi korban-korbannya. Well, seperti film pertamanya, dalam sequel kali ini pun mereka hanya digambarkan menyerang manusia kalau mendengar suara, dan sayangnya berhenti sampai di situ aja guys. Soal apakah alien tersebut kemudian berkoloni dan ingin menguasai bumi, hal tersebut setidaknya masih menjadi tanda tanya yang membagongkan dalam film kali ini. Nomor 5, formula basi diulang lagi. Salah satu yang mungkin mencekam dari film pertama adalah soal wujud fisik alien yang nggak langsung ditampilkan, melainkan terus-menerus disembunyikan secara samar-samar hingga menjelang ending di akhir film. So, dengan demikian yang terjadi saat gue menonton film yang kedua kali ini, gue kok merasa kurang serem ya guys waktu alien itu secara vulgar ditampilkan wujud fisiknya dari awal sampai akhir. Ya, gue udah tahu fisiknya gitu, lalu udah tahu juga kalau dia setiap kali muncul pasti ngeluarin suara yang melengking. So, kesannya kekagetan atau keterkejutan yang muncul sudah mudah terbaca dan gitu-gitu doang guys. Nah, selain soal alien yang kurang digali, dalam film kali ini pun soal hambatan yang dibangun pada karakternya juga cenderung menggunakan formula yang sama dengan film yang pertama. Well, kalau kalian udah nonton film yang pertama, tentu kalian masih ingat kan ada momen dimana ketika Evelyn yang terpincang-pincang saat lari dikejar alien karena dia tertusuk oleh paku. Nah, dalam film kali ini pun lagi-lagi ada salah satu karakter yang digambarkan menemui hambatan yang sama, yaitu di kaki. Gue pribadi sih nggak ngerti kenapa kaki lagi. Apakah mungkin maksudnya biar seru kali ya, dimana menampilkan adegan orang yang terpincang-pincang namun dikejar oleh alien. Nah, terakhir formula basi yang diulang kembali adalah soal solusi dalam menghadapi masalah. Di ending film Quiet Place yang pertama, ada adegan di mana ketika alien yang mau membunuh mereka atau keluarga Emmett tiba-tiba kaku saat mendengar frekuensi suara yang tinggi, dan kemudian di saat yang bersamaan ketika alien tersebut nggak berdaya, Evelyn pun kemudian menembak alien tersebut sampai mati. Nah, dalam sequel kali ini pun solusi yang ditunjukkan relatif sama guys, yaitu di mana ada momen ketika alien mau menyerang keluarga Emmett, namun karena mereka mendengar frekuensi suara yang tinggi, maka di saat yang bersamaan alien tersebut pun kaku, dan hal ini menjadi celah atau dimanfaatkan oleh keluarga Emmett untuk membunuh alien tersebut. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan nih guys, yaitu apa film bertemakan alien yang menjadi favorit kalian? Oke, gue rasa itu dulu ya guys. Gue Adi dari Moviespedia. Undur diri dulu, tetap semangat buat kalian. Sampai jumpa di review film menarik lainnya. Dan peace out.